Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis 501 yang mana hadis ini membahas tentang surah-surah yang dibaca pada saat melaksanakan sholat Id, ya. Apa saja yang sunnah dibaca pada saat kita melaksanakan sholat Id. Di sini surah yang harus kita baca di sini, ya. Setelah kita membaca surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Quran yang mana yang sunnah atau yang biasa Rasulullah baca pada saat melaksanakan sholat Id. Wa Nabi Waqidil Laitsi radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil adha wal fitri bi qa wa qatarabat ahrajahu Muslim. Wa Nabi Waqidin Al-Laitsi dari wa Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai atas beliau, qala telah berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil adha wal fitri, membaca surah pada hari raya Idul Fitri dan pada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri biqa dengan surat Qaf, waqtarabat dan surah Al-Qamar. Ahrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau misalkan membaca surah pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah surat Qaf dan surat Al-Qamar. Rakaat pertama yang dibaca surah Qaf, yang rakaat kedua yang dibaca surah Al-Qamar. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari raya pada sholat Id yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mengingat hari raya dihadiri oleh orang banyak hingga memenuhi tempat sholat yang terdiri atas kaum laki-laki, wanita, bahkan anak-anak, maka situasi ini merupakan kesempatan untuk memberikan nasihat dan mengingatkan kepada mereka. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih surat Qaf dan surah Al-Qamar pada sholat 2 hari raya. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita bahwasanya ini di luar daripada sholat Id, ini ya, di luar daripada sholat Id. Kita membacakan surah itu adalah surah yang memang itu berkenaan dengan kondisi umat pada saat itu, ya kan? Bukan cuma surah-surah pendek apa segala macam. Surah-surah yang panjang pun, misalkan masalah persatuan dan persatuan, misalnya waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, misalkan gitu. Itu juga bisa kita baca kayak gitu kan, apapun itu yang berkenaan dengan situasi kondisi yang terjadi pada saat itu boleh. Ataupun juga di sini secara istiqomah kita baca surah Qaf dan surah Al-Qamar, itu juga ada sesuatu hal yang ingin kita ajarkan, ingin kita sampaikan kepada orang-orang. Karena momennya di sini adalah tempat berkumpulnya kaum laki-laki, wanita, bahkan anak-anak. Surah Qaf dibaca pada rakaat pertama karena di dalamnya terkandung penjelasan mengenai huru-hara hari kiamat. Dihadapkan kepada pengadilan Allah, penghisapan, dan hal-hal yang menakutkan.
Begitu pula surah Qaf, di dalamnya terkandung kisah singkat mengenai keadaan umat terdahulu hingga mereka dibinasakan. Dan terkandung peringatan terhadap umat ini agar tidak menempuh jalan orang-orang terdahulu, yaitu agar azab yang telah menimpa umat-umat terdahulu tidak menimpa kepada mereka. Jadi surah Qaf ini dibaca pada rakaat pertama di sini untuk mengingatkan kita mengenai azab yang Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu, huru-hara tentang hari kiamat, kemudian pengadilan Allah, penghisapan, dan hal-hal yang menakutkan, supaya apa? Azab yang Allah timpakan kepada orang-orang terdahulu tidak menimpa kepada kita. Dan sejatinya istilahnya sifatnya kebaikan dan keburukan itu kemungkinannya akan berulang dan berulang, meskipun orang yang melakukan tidak sekejam orang yang dulu lakukan. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa pada rakaat pertama dibaca surah Al-A'la, sedangkan pada rakaat kedua dibaca surah Al-Ghashiyah. Rahasia yang terkandung di dalamnya hanya Allah yang mengetahuinya. Tetapi surah Al-A'la mengandung penjelasan mengenai permulaan kejadian, penyebutan tentang nikmat Allah yang berlimpah, dan perintah memberi peringatan. Kemudian di sini surah Al-Ghashiyah mengandung gambaran tentang ahli neraka dan ahli surga. Dijelaskan pula di dalamnya siksaan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang meninggalkannya. Bagi musuh-musuhnya, serta kenikmatan yang berlimpah bagi kekasihnya. Akhirnya surah ini mengingatkan manusia akan nikmat-nikmat Allah dan perintah memberikan peringatan serta penjelasan yang mengatakan bahwa tempat kembali semuanya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ibaratnya mencari keadilan di dunia, ya, apapun itu yang ada di Indonesia pada khususnya, yang sejati, yang 100% adil, itu tidak akan mungkin ada di situ. Mau mencari sesuatu yang nikmat seperti itu, ya, tidak ada benturan kayak gitu, tidak ada cobaan dan lain sebagainya, itu tidak akan ada di situ. Even kalau misalkan teman-teman mempunyai pemimpin yang adil, bagus, segala macam, tetap pada dasarnya, pada intinya tetap akan ada yang namanya kejahatan di situ, kemaksiatan, riba dan lain sebagainya di situ, ya kan. Itulah pentingnya kita selalu saling mengingatkan di situ. Kita jangan berhenti untuk melakukan dakwah, untuk mengingatkan kepada orang mengikuti perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Apakah itu susah? Ya pasti susah. Jujur saja, kalau untuk saya lebih baik mengurusi urusan saya pribadi daripada urusan orang lain. Tapi pada dasarnya itu tidak bisa. Itu ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu intinya ya untuk kita merubah orang untuk menjadi yang lebih baik. Seandainya kalau kita tidak melakukan hal tersebut, keburukan pasti akan terjadi. Contohnya yang terjadi di Indonesia, ya kan, misalnya kolusi dan nepotisme di situ. Dimana kalau misal dari sebuah institusi kayak misalkan anggota DPR gitu kan, tidak ada yang istilahnya memberikan nasihat, yang memberikan amar ma'ruf nahi mungkar di situ, ya kan, akan bahayanya suap menyuap di situ, akan bahayanya korupsi dan lain sebagainya, ya maka akan terus ada. Begitu juga
instansi satu dengan instansi yang lainnya, antar lembaga, kayak misalkan eksekutif dengan yudikatif, eksekutif dengan legislatif, seperti itu. Itu harus ada amar ma'ruf nahi munkar, kayak gitu ya. Kalau misalkan sudah adanya suatu kemungkaran terus legislatifnya diam, tidak memberikan apa-apa, komentar apa-apa, ya otomatis sudah kehancuran sudah mulai jambang mata. Ketentuan surat-surat ini pada sholat duha saya bukanlah batasan yang wajib, melainkan hanya sunnah saja. Seandainya seseorang membaca surat-surat yang lain, maka hal itu sudah cukup baginya. Ya kalau misalkan teman-teman cuma bisa baca surah An-Nas sama surah Al-Falaq kayak gitu ya, 3 kul seperti itu kan nggak ada masalah, itu sudah cukup. Ini hanya sunnah saja kayak gitu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kalau yang paling bagusnya sih seperti apa bacaan surah pada saat sholat Aid, itu surah Qaf dan surah Al-Qamar, atau surah Al-A'la dan surah Al-Ghashiyah, dan itu hukumnya adalah sunnah Rasulullah SAW yang hukumnya adalah sunnah. Ini adalah yaqra'u fi fitri wa adha bi qaf wa qarabat. Di sini adalah Nabi SAW membaca surah Qaf hingga selesai pada rakaat pertama, pada rakaat pertama sholat 2 hari raya, dan pada rakaat kedua beliau membaca surah Iqtarabatis Sa'ah, yaitu surah Al-Qamar hingga selesai. Jadi rakaat pertama Rasulullah membaca surah Qaf, kemudian rakaat kedua Rasulullah membaca surah Al-Qamar. Tetapi telah disebutkan pula dalam riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah SAW membaca surah Al-A'la dan surah Al-Ghashiyah. Nabi SAW ada kalanya membaca surah Al-A'la dan surah Al-Ghashiyah pada suatu waktu, dan pada waktu yang lain beliau membaca surah Al-Qaf dan surah Al-Qamar. Dengan demikian berarti tidak ada pertentangan di antara kedua riwayat tersebut. Teman-teman bisa pilih surah Al-A'la dengan surah Al-Ghashiyah di rakaat pertama atau di rakaat kedua, itu juga tidak ada masalah. Atau juga teman-teman membaca surah Qaf di rakaat pertama dan surah Al-Qamar di rakaat kedua, itu juga tidak ada masalah. Tidak ada pertentangan di situ. Semuanya adalah sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, mengeraskan bacaan Al-Quran pada sholat 2 hari raya ya. Jadi rakaat pertama dan rakaat kedua bacaan surahnya itu dikeraskan. Kemudian disyariatkan membaca surah Qaf dan surah Al-Qamar pada sholat 2 hari raya gitu. Karena di dalam kedua surat tersebut terkandung berita mengenai hari kebangkitan, serta berita tentang umat-umat yang terdahulu yang mendustakan rasul-rasul mereka, sehingga mereka dibinasakan. Jadi ada suatu pelajaran yang mesti kita petik ketika seorang imam membaca surah Qaf pada rakaat pertama dan surah Al-Qamar pada rakaat yang kedua. Serta munculnya manusia pada hari raya yang diserupakan dengan munculnya orang-orang pada hari kebangkitan, dan keluarnya orang-orang dari kuburan yang diserupakan dengan belalang yang berterbangan. Jadi di sini pada hari kebangkitan itu ya kita semua dikeluarkan, kayak itu kan, diserupakan dengan belalang yang berterbangan. Jadi pada saat kita di Yaumul Hisab kayak gitu kan, itu sudah kita nggak bisa mengelak apa-apa lagi apa yang telah kita perbuat, terutama ini yang berkenaan dengan masalah amal keburukan. Kalau misalkan di persidangan di dunia ini kita masih bisa berkilah, kita masih bisa berbohong kayak gitu kan, kita ya masih
ada satu celah yang bisa kita manfaatkan untuk bisa kita keluar daripada hukuman yang ada di dunia, gitu ya, misalkan entah penjara atau hukuman mati dan lain sebagainya. Tapi kalau di akhirat itu sudah tidak ada yang bisa keluar daripada itu, sudah kecil kemungkinannya. Yang mana itu kita bisa lolos di situ hanya karena rahmat Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simpelnya ya, sekecil apapun ya kita pasti akan merasakan, melihat yang azab yang Allah perlihatkan kepada kita. Ya pastilah, simpelnya itu, gampangannya itu kita masuk ke dalam neraka, dihisab terlebih dahulu. Tuh ya, itu adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalkan teman-teman menuntut keadilan di dunia yang hakiki, itu di dunia itu nggak ada, di Indonesia nggak ada. Yang ada itu nanti di akhirat, itu keadilan Allah yang hakiki. Karena ya pada dasarnya kedua belah pihak, baik itu pelaku sama korban yang dizolimi, itu pasti mempunyai argumen masing-masing. Tidak apa istilahnya, satu pengen orang tersebut dihukum, satu pengen orang tersebut, orang yang berkenaan, lepas daripada jeratan hukuman. Siapa yang benar, wallahu a'lam. Apakah yang mendakwa ini seorang korban ini hanya ingin menjatuhkan seseorang, atau seseorang yang dituduh ini punya motif-motif lain dan lain sebagainya, memang dia yang melakukan, ya itu semua hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Pada dasarnya manusia itu atau seorang hakim itu hanya melihat daripada dua, gitu ya, kekuatan bukti dan saksi, itu yang meliputi saksi ahli di situ. Lepas daripada itu ya sudah, dia akan memvonis, dia akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan ijtihad hakim, gitu ya. Kalau hakim itu adil, yang memang betul itu sudah dia yang terang benderang sesuai dengan saksi bukti dan saksi, kedua kakinya berada di surga. Kalau misalkan dia tidak adil, ada suap menyuap, ada pesanan dan lain sebagainya, kedua kakinya berada di neraka. Jadi ya salah satu kakinya tuh ada di surga, satu kakinya ada di neraka. Kalau dia berat sebelah, dia salah dalam memvonis, dia memvonis karena pesanan, suap menyuap dan lain sebagainya, ya masuk neraka. Kalau dia jujur, adil, memang dia bersalah sesuai dengan bukti yang ada, bukti saksi yang ada, ya akan dapat surga, kedua-dua kakinya di surga. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian saya tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Kemudian kata-kata saya ada yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, silakan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.